413, pangeran ini berlari lebih lambat dari kita berjalan. Pasukan Ding Yuan. Li Zun mengerutkan kening saat mendengar hal itu. Lin Qing dengan cermat mengamati perubahan ekspresi Li Zun, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Saya telah mencoba menyelidiki siapa yang pertama kali menyebarkan rumor ini, tetapi sayangnya, karena itu tidak berasal dari pasukan kami, jadi sulit untuk dilacak." Li Zun tampak sedikit murung, menghela nafas dan berkata, "Terima kasih, penasihat militer. Jika tidak bisa dilacak, biarlah. Namun, tolong penasihat militer bantu jelaskan bahwa meskipun aku tidak terlalu berbakat, aku tidak seburuk itu. Ini benar-benar menghina diriku." "Tenang saja, Pangeran. Saya pasti akan membela Anda dan menjelaskan kepada para prajurit. Tidak akan membiarkan rumor seperti itu mencemarkan nama Anda." Lin Qing segera berjanji. "Terima kasih, penasihat militer." Li Zun menunjukkan senyum lega dan berterima kasih. "Itu sudah menjadi tugas saya," kata Lin Qing dengan rendah hati. Setelah memberikan jaminan, Lin Qing berpamitan dan pergi. Melihat Lin Qing keluar dari tenda, Li Zun segera tersenyum. Yuan muncul dari samping dan bertanya, "Pangeran, apakah perlu saya juga membantu menjelaskan?" Li Zun tersenyum dan menggelengkan kepala, "Belum saatnya." Yuan merasa bingung, sangat penasaran. Dia benar-benar tidak mengerti strategi apa yang digunakan Li Zun, sepertinya hanya mengacaukan dirinya sendiri. Di dalam tentara, rumor semakin gencar. Di satu sisi, ini didorong oleh Lin Qing dan dua rekannya, sementara di sisi lain, Ji Zongqing mengikuti instruksi Li Zun dengan gencar menyebarkannya. Namun, Ji Zongqing menyebarkan rumor dengan lebih rinci dan spesifik. Misalnya, menyebarkan kabar bahwa Li Zun sama sekali tidak punya kekuatan, bisa dikalahkan dengan satu pukulan. Dengar-dengar, Pangeran Jing itu benar-benar tidak berguna, bahkan membunuh seekor ayam pun sulit. Benar sekali, badannya kurus seperti tongkat, satu pukulan saja bisa menjatuhkannya. Bahkan penasihat militer Lin bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa memimpin pasukan Zhenbei? Ini benar-benar konyol. Aku tidak setuju dia memimpin kita, dia terlalu lemah dan tidak pantas menguasai utara. Betul, mengikuti pemimpin seperti itu, hari-hari baik kita akan berakhir. Bukan hanya hari-hari baik, hidup kita juga akan berakhir. Kalian dengar, itu kabar kemarin. Aku dengar dia bukan hanya lemah, bahkan tidak bisa menunggang kuda. Apa? Tidak bisa menunggang kuda? Bagaimana bisa memimpin pasukan? Ini benar-benar konyol. Jika dia benar-benar mengambil alih wilayah utara, aku yang pertama tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Bukan hanya tidak bisa menunggang kuda, dia bahkan berjalan lebih lambat daripada kita. Ini benar-benar. Aku bilang kan, Pangeran ke-6 itu dulunya memang tidak berguna, tidak pandai menulis maupun bertarung. Siapa yang tahu, beberapa bulan lalu tiba-tiba bisa menulis puisi. Aku pikir Pangeran ke-6 itu memang hebat. Sekarang aku pikir, mungkin puisi-puisi itu hanya jiplakan. Jiplakan, bukankah dikatakan bahwa dia adalah yang terbaik dalam menulis puisi di dinasti Wu? Omong kosong, lupa pada Tuan Jiang Feng. Dia adalah penyair terbaik dinasti Wu, dijuluki tulang puisi, sangat hebat. Aku pikir Pangeran ke-6 ini mungkin menggunakan statusnya sebagai pangeran untuk meminta Tuan Jiang menulis puisi untuknya. Ketika kamu bilang begitu, rasanya masuk akal. Benar sekali. Berlari pun lebih lambat daripada kita berjalan. Jika dia benar-benar mengambil alih wilayah utara, kita akan tamat. Pembicaraan ini segera menyebar di seluruh tentara, membuat para prajurit merasa khawatir. Di dalam tenda utama, Lin Qing dan dua rekannya mendengar laporan ini. Zhang Fang segera mengerutkan kening dan berkata, "Penasihat militer, membiarkan rumor ini terus menyebar juga bukan solusi, akan menimbulkan ketidaknyamanan di antara para prajurit." Lin Qing mengangguk dan tersenyum tipis, "Benar, tapi tujuannya sudah hampir tercapai. Dua jenderal, kita akan memulai kompetisi besar lusa. Ya, segera tenangkan para prajurit. Biarkan mereka tahu bahwa pangeran ini memang tidak pantas memegang tanggung jawab besar. Saat itu, kita akan menolak dia mengambil alih komando." Mata Zhang Fang bersinar dingin. Liu Sheng berseri-seri dan berkata, "Saat itu,
Aku sendiri yang akan maju dan menunjukkan siapa yang benar-benar pantas memimpin pasukan besar. Lin King mengangguk, matanya dalam dan senyumnya penuh arti. Jenderal Zhang, biarkan pangeran kita bebas, bagaimanapun juga biarkan para prajurit melihat pangeran kita. Kita juga harus membantu menjelaskan. Bagaimanapun, dia tetap seorang pangeran. Bab 414, membawa pangeran untuk menjelaskan rumor. Di dalam tenda Li Zun, Yuan dan Li Zun sedang bermain catur. Sambil bermain, Yuan dengan bingung bertanya, "Pangeran, kenapa Anda sengaja menyebarkan bahwa Anda tidak punya kekuatan? Bahkan mengatakan bahwa Anda berlari lebih lambat daripada orang berjalan. Ini terlalu." Li Zun mendengar itu dan tersenyum, lalu balik bertanya, "Aku tanya padamu, jika hanya dikatakan bahwa aku adalah seorang pecundang, apakah kamu tahu bagaimana aku pecundang?" Yuan memikirkannya dan menggelengkan kepala, "Aku tahu pangeran adalah seorang pecundang, tapi tidak tahu bagaimana Anda pecundang." Li Zun mengangguk dan tersenyum, "Sekarang pikirkan lagi, jika dikatakan aku tidak punya kekuatan, tubuh kurus kering yang tidak tahan satu pukulan, bahkan berlari lebih lambat daripada orang berjalan, bahkan tidak bisa mengalahkan Lin King, sekarang pikirkan lagi, bagaimana aku pecundang?" Yuan tertegun, menatap Li Zun dengan bingung. Dengan mengatakan seperti itu, sekarang aku tahu bagaimana pangeran pecundang. Melalui hal-hal ini, gambaran pangeran sebagai pecundang menjadi lebih kuat, membuatku langsung mengerti kenapa pangeran adalah pecundang. Mata Yuan terlihat sedikit terkejut. Li Zun tersenyum, "Benar. Ketika kita menggambarkan sesuatu, kita harus konkret. Ini adalah contohnya, mengatakan aku pecundang, bagaimana orang tahu bagaimana aku pecundang? Tapi jika dikatakan aku kesulitan membunuh ayam, berlari lebih lambat daripada orang berjalan, orang segera mengerti bahwa aku adalah pecundang seperti itu." Gambaran pecundang menjadi lebih mengakar di benak orang. Yuan mendengarkan dengan terkejut, ini adalah hal yang sangat sederhana, tetapi segera membuat segalanya menjadi berbeda. Ini sangat menarik. Dia semakin mengagumi Li Zun. Li Zun tersenyum, "Yuan, di masa depan jika kamu ingin orang lain mengerti sesuatu, atau ingin orang tahu sesuatu, kamu harus menggambarkannya dengan konkret, agar orang lebih terkesan. Misalnya, kamu ingin memberitahuku seberapa hebat kemampuan bertarung seseorang, kamu bisa menggambarkan dia bisa membunuh orang dengan satu pukulan, menendang sapi sampai mati, bisa melompat ke atap dengan mudah, dengan begitu aku mengerti seberapa hebat kemampuan bertarung orang itu." Ini adalah teknik berbicara. Bicara dengan baik dapat membuat kita lebih mudah mencapai tujuan tertentu. Yuan segera merenung dan perlahan mengangguk, "Aku mengerti, pangeran." Lin King segera datang mencari Li Zun. "Pangeran, saya berpikir kita harus membawa pangeran menemui para prajurit, agar para prajurit melihat pangeran secara langsung, sehingga keraguan mereka bisa hilang, dan rumor itu bisa dibantah." Lin King mengusulkan begitu masuk ke tenda. Menemui para prajurit secara langsung. Li Zun mengerutkan kening sedikit, tampak sedikit takut dan bertanya, "Penasihat militer, apakah ini tidak terlalu berlebihan?" Dia berpura-pura kesulitan melihat tubuhnya yang kurus, sangat kurus. Apakah keluar seperti ini untuk menjelaskan? Sepertinya lebih seperti membuktikan. Membuktikan bahwa Li Zun memang tidak punya kekuatan, terlihat seperti pecundang. Lin King tahu apa yang dipikirkan Li Zun saat ini, dalam hatinya sangat senang, tetapi segera berkata, "Benar, pangeran, Anda perlu pergi untuk menjelaskan, biarkan para prajurit melihat pesona pangeran, agar mereka percaya bahwa pangeran tidak seperti yang dirumorkan." Lin King berbicara seperti ini, tetapi dalam hatinya berpikir sebaliknya. Dengan tubuh yang begitu kurus, kulit halus seperti wanita, ketika muncul di depan para prajurit, mereka akan segera merasa bahwa memang lemah, terlihat benar-benar tidak punya kekuatan, bahkan berlari lebih lambat daripada mereka berjalan. Dengan begitu, di mata mereka, Li Zun benar-benar akan terbukti sebagai pecundang. Itulah tujuan sebenarnya dari Lin King. Adapun menjelaskan, hanya bisa menjelaskan jika bisa. Ketika Li Zun berdiri di sana, tidak ada cara untuk menjelaskan, hanya membuktikan. Ini. Li Zun tampak penuh keraguan. Namun, dalam hati dia juga tertawa dingin. Jika Lin King tidak datang mencarinya, dia juga akan bergerak mencari. Sekarang bagus, menghemat usaha. Apapun rencana Lin King, dia tahu betul. Namun, ingin membuat dirinya tampil untuk membuktikan sebagai pecundang,
itu tidak mungkin. Tunggu saja dan lihat. Pangeran, tenang saja, saya pasti akan membantu menjelaskan dengan jelas. Lin Qing dengan penuh keyakinan, menepuk dadanya menjanjikan. Kalau begitu, baiklah. Li Zun dengan ekspresi penuh ketidaknyamanan. Melihat ini, Lin Qing semakin senang dan penuh harapan. Tunggu saja, penasihat militer ini sekarang akan membawamu untuk membuktikan, menjelaskan dengan jelas. Pangeran, silakan. Lin Qing segera memimpin jalan di depan, dengan senyum tipis yang sulit dikenali di sudut bibirnya. Li Zun mengangguk, menghela nafas panjang dan mengikutinya. Namun, sudut bibirnya juga menunjukkan senyum tipis yang sulit dikenali. Bab 413 dan 414 selesai. Terima kasih.